saya punya traumatik sih Pak. Dulu pas SD pernah jadi korban bully. Oh ya? Waktu SD? Apa tuh? Boleh cerita? Kalau saya sendiri agak sedikit apa ya? Suka ada sedikit terpikirkan gitu ya, ketika ada berita dibully, lalu ada korban bulian sampai depresi, nggak mau sekolah, sampai ada yang berita ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Nah, gimana tuh? Baik buliannya seperti apa, lalu yang terasakannya sama yoga tuh sakitnya tuh sampai segimana hati? Ya. Jadi kan biasanya kan misalkan pembulian ada pembulian fisik, pembulian verbal. Nah, kalau saya yang saya alami waktu itu bukan dua-duanya, tapi pembulian secara secara mental gitu, secara perasaan kayak gini misalnya. Bapak bisa nggak sih bayangin ketika kita ada di satu lingkungan, terus di sana ada 10 orang sama kita, tapi mereka nganggap mereka itu cuma 9. Oh iya. Saya nggak ada. Iya. Waktu SD kelas berapa? Dari SD kelas 4 sampai kelas 6. Itu karena waktu itu ekonomi masih lagi down-downnya. Bapak punya usaha bangkrut. Nggak bisa beli LKS, bekal bahkan waktu itu jarang bekal. Jarang dikasih uang jajan. Keuangan lagi. Pertama kan dari kepercayaan diri turun. Terus di lingkungan kelas dibedain sama teman-teman, karena misalkan saya nggak punya LKS-nya sendiri, teman-teman punya. Terus saya mau lihat soal, itu langsung dibikin. Oh iya? Satu kelas berapa siswa? Waktu itu 40-an. Lalu dari 40 itu kan nggak semua mungkin. Nggak semua. Ya? Ada teman satu orang, namanya si Restu tuh. Itu berdua aja sama si Restu. Nah, kebetulan dia mah ada gitu, cuman dia orang paling males di kelas itu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan LKS juga kadang-kadang nggak dibawa gitu kan. Jadi kalau misalkan diurut sama berpengaruh ya Pak dari kayak gitu. Tadi SD itu jadi orang paling bodoh kedua. Ayo. Kenapa? Gak tahu. Ya kan si orangnya tadi teman saya orang terbodoh ke-1. Yang kedua. Kenapa tuh kira-kira bisa dibilang terbodohnya tuh? Terbodohnya tuh kira-kira kenapa tuh? Apa karena sulit menghafal atau malas menghafal? Atau karena sarananya yang memang kurang karena tadi posisi untuk pengadaan buku LKS dan sebagainya nggak ada atau gimana? Kalau saya nggak ada LKS sebagai media buat belajar. Tapi bukan karena semangat belajarnya yang ini. Semangat masih ada. Karena sarana untuk belajarnya. Ya, satu sarana untuk belajar, kedua mental tadi. Benar-benar di pressure di sana. Meskipun nggak secara omongan, nggak secara perlakuan kasar, tapi kayak dikucilkan gitu ya. Kayak terkucilkan karena urusan ekonomi. Ya. Mereka tahu dari mana? Dari gimana ya? Melihat dari keseharian, Pak. Jika misalkan ini mereka jajan gitu. Saya nggak jajan. Terus sengaja gitu makan di terus kalau minta aja dikasih, terus jadi misalkan jadi cerita. Waduh. Jadi usia kelas 4 SD, 4 sampai kelas 4. Ya, dari yang paling ini aja, dari kelas 4 SD. Jadi suasana tuh ketika ada seorang anak yang dia nggak jajan gitu ya, berarti otomatis dia nggak punya. Itu ada mental kayak minder melihat yang lain, terus anak-anak yang bisa jajan dan sebagainya, itu dia merasa kayak sombong, merasa lebih. Ini gitu ya. Nah, terus sampai kamu minta terus dulu sampai itu sih ada verbal juga sih. Ya dikata-katain itu mental. Kan tinggal di Kerap ya. SD di Kerap ya kan? Nggak jauh kan? Enggak. Di lingkungan situ ya? Wah, di Sumedang juga ada ya. Jadi ada sampai permasalahan ekonomi, lalu sampai ke anak SD seusiaan segitu sampai punya pemahaman, wah dia miskin, kucilkan, jangan bergaul sama kita. Meskipun nggak terang-terangan diomongin, tapi secara sikap kelihatan banget. Gitu. Dan yoga sendiri seusiaan kelas 4 SD itu merasakan kepercayaan diri turun, terus merasa mental terasa seperti apa gini saya
Ya, ada sampai sedih. Ya, pasti tuh. Ya, teman-teman jajan, teman punya LKS buat kerjain gitu ya. Jadi mau lihat LKS-nya boleh. Wah, ini. Iya, untuk apa ya, pendidikan ke anak ya. Ke anak sampai udah, berarti betul ya di media berita tuh sampai anak SD bulian tuh, sampai kan ada yang bunuh diri tuh ya. Sering. Yang tekanan. Dan anak seusiaan gitu tuh ada mental, ada sikap merasa semacam kayak arogan, sombong, lalu kayak apa ya, merasa lebih, lalu dia nggak bagus interaksinya kepada yang lain, lalu anak yang sebagian yang dibully itu ada merasa mental down-nya itu sampai segitunya ya. Perasaan saya waktu anak SD biasa aja gitu ya, lurus aja. Ada orang yang canda atau kayak gimana ya, meskipun kalau dulu saya ini apa ya gimana gitu ya, dan nggak berani juga gitu ya kalau seandainya kayak gimana tuh. Tapi ada ya yang kayak gitu tuh. Saya tuh ada penasaran gitu ya, ada penasaran pengen lihat langsung di lingkungan yang terdekat ada kasus yang seperti itu, lalu disimak pelajari sampai ada kayak gitu. Itu memang ada ya. Tahun berapa berarti waktu SD itu? SD itu 2003 masuk SD, 2003 kelas 4 2007. 2007-an ya? Oh, ada. Iya. Akhirnya kelas 4 SD itu sampai kelas 6. Lalu tadi masalahnya kan cerita nih bodoh karena, bukan bodoh mungkin ya, kalau seandainya karena sarananya yang nggak bisa tercukupi itu ya. Sampai kelas 6 bagaimana ya suasana di sekolah, apa ya, pelajarannya yang didapat, lalu tingkat ranking ya, mungkin saat itu udah ranking yang tadi baru disebut orang paling dulu tuh dari ranking saya ke kedua terakhir. Teman yang tadi ceritain ke paling terakhir gitu. Dia masuk, ada fasilitas ada tapi malas gitu. Jadi dia tiap minggu setiap satu minggu pasti ada aja mabal gitu. Pasti ada. SD mabal? Ada SD mabal. Yoga pernah mabal? Nggak ada. Nggak pernah mabal. Nggak pernah mabal. Dia mabalnya teh ke pacuan kuda. Nganggon kuda. Dari Kreapiak jauh-jauh ke pacuan kuda. Dia bukan sampai sekarang. Sekarang masih di sana. Dia seneng kuda. Iya. Itu dari kelas 4, 5, 6. Apa ya, posisi ranking tuh nggak jauh dari situ. Iya, jauh dari situ. Pasti kedua terakhir. Iya. Ya itu hampir dari kelas 4, kelas 6 tuh untuk sarana pembelian buku tuh memang nggak ada. Nggak ada. Dan memang nggak pernah beli. Karena nggak adanya tuh. Seingat saya nggak pernah. Adapun beli paling dari berapa belas pelajaran paling bisa beli 2-1. Nggak ada nggak ada bantuan dulu tuh apa ya, kalau di sekolah tuh nggak ada, LKS nggak ada bantuan. Oh, LKS nggak ada ya? Paling dipinjemin buku paket mungkin pas ada, cuman buku paket juga kan nggak dibawa ke rumah, di kelas doang. Kelas. Guru pernah nggak ada yang coba tanya, berkomunikasi dengan Yoga, lalu bagaimana mencarikan solusi dan sebagainya? Nggak pernah ya? Ada nggak guru yang ada peduli dengan kondisi Yoga? Yang istilahnya tuh mungkin, Yoga kenapa apa ya, ranking ini apa ya ini betul lah istilahnya tuh ranking tuh ini ya, apa karena bodoh, malas, lalu sarana nggak ada, lalu dicarikan solusi nggak ada. Ya paling di rapat ditulisin gitu aja, tingkatkan prestasi gitu kan, biasanya di catatan gitu, tingkatkan gitu doang.